Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Natasha Navita. Yang kedua ada Devi Aprilia. Yang ketiga ada Rika Mandasari Boruginting. Dan yang keempat ada Romulus Tumorang. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan, yang ini struktur kepemimpinan secara vertikal atau atas bawah, dan struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar. Dalam struktur vertikal, organisasi memiliki rantai manajemen. Keputusan biasanya dibuat dari atas ke bawah. Mayoritas keputusan ditentukan oleh tingkat atas dalam rantai tersebut. CEO dalam perusahaan berada pada level tertinggi dalam tangga perusahaan dan mendelegasikan otoritas ke tingkat manajer yang mengatur karyawan sesuai dengan otoritasnya, sehingga karyawan tidak bingung ketika menentukan kepada siapa karyawan harus melapor tanggung jawab dan masalah. Struktur horizontal lebih berpusat pada kerjasama tim. Model kepemimpinan horizontal ini menghilangkan tembok pembatas dalam struktur organisasi, sehingga semua karyawan terlibat dalam proses mengambil keputusan. Oleh karena rantai perintah dalam struktur kepemimpinan horizontal sangat kecil atau hanya satu lapis dalam mengambil keputusan. Struktur kepemimpinan horizontal di mana karyawan tidak mengetahui kepada siapa untuk melapor pekerjaannya, karena tanggung jawab dibagi di dalam organisasi. Secara alami, bisnis startup biasanya menggunakan struktur kepemimpinan horizontal, yang mana fokus pada pendekatan karyawan dengan lapisan manajemen yang sedikit namun otoritas kerjanya yang luas. Sebaliknya, bisnis kecil yang masih berkembang menggunakan struktur vertikal yang tradisional, yang hierarki organisasinya dengan manajemen yang kuat dan karyawan sebagai bawahan. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Berdasarkan pengertian pemimpin di atas, maka kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan transformasional atau transformatif. Istilah transformatif berinduk kepada transform, yang bermakna mentransformatika atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan-rekan kerja mereka tentang apa yang penting untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka, serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai keselamatan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Dua itu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah konsep kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Pemimpin transaksional pada hakikat menentangkan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan. Pada transaksional cenderung memfokus diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Studi kasus. Sejak jatuhnya Orde Baru dan masuknya sistem pemerintahan ke arah reformasi, banyak isu-isu publik terkait permasalahan dalam birokrasi pemerintah yang belum terselesaikan. Sebagian besar merupakan isu klasik yang dari masa ke masa masih bertahan dan berkembang dengan isu-isu tertentu. Banyaknya program maupun kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Masih belum maksimalnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan, dan juga sarana dan prasarana yang kurang menjadi beberapa contoh permasalahan yang terjadi. Budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga telah dibangun sejak pemerintahan sebelum era reformasi. Sehingga, sebagian masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi. Dan ini, partisipasi masyarakat dalam hal memberikan saran, masukan, dan kritik bagi pelayanan publik sangat terbuka.
Keluhan yang paling sering terdengar dari masyarakat adalah berbelit-belitnya suatu pengurusan akibat birokrasi yang kaku. Selain itu, kinerja pegawai memberikan pelayanan ditinjau dari ketetapan waktu dalam memberikan pelayanan. Kuantitas dan kualitas pelayanan juga masih sangat rendah. Namun, persoalan yang krusial saat ini adalah bagaimana dan mampukah kepala instansi dari dinas terkait mengatasi permasalahan ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini. Pemerintah sebagai service provider atau penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan yang baik dari segala aspek. Berdasarkan hal tersebut, peranan kepemimpinan birokrasi sangat diperlukan keaktifannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta hadir dengan tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 9 Tahun 2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mempunyai 3 tugas pokok, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa, ancaman kebakaran, dan bencana lainnya. Sejauh ini, kinerja pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta tentu memiliki capaian kinerja pelayanan yang berhasil maupun yang perlu dilakukan evaluasi kembali. Dari beberapa program maupun kegiatan pun tentu memiliki tantangan atau hambatan-hambatan yang memerlukan peranan pemimpin dalam mengatasinya. Isinya adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang kesiapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran. Dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan untuk dibangun kantor sektor dan pos di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga melakukan perekrutan tenaga kontrak, pihak dinas juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga pendukung dengan melakukan pelatihan cara mengatasinya. Pihak dinas harus lebih berpartisipasi aktif meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Selama ini, program dari dinas sendiri sudah melakukan upaya pemasaran kegiatan melalui beberapa media seperti iklan layanan, mengadakan pameran atau dan seminar, mengedarkan poster, buku panduan, video program penyuluhan, film animasi, pemberian CD-ROM interaktif kepada masyarakat, menerima kunjungan atau melakukan sosialisasi. Dari banyaknya program tersebut sangat diharapkan kontrol dari pemerintah agar sosialisasi tersebut dapat benar-benar dipahami oleh masyarakat. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.